Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan militer Islamabad telah menghancurkan arogansi India dan menggeser keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Selatan. Dia mengumumkan militernya telah menembak jatuh jet tempur ke-6 New Delhi selama pertempuran udara pekan lalu. Perdana Menteri Sharif pun berjanji setiap agresi musuh akan dilawan dengan respon yang tepat, proporsional, dan tegas. Menurutnya, Pakistan telah menghancurkan mitos India sebagai negara adik kuasa regional. Sebuah persepsi yang tercipta selama New Delhi menghabiskan miliaran dolar untuk peralatan militer. Apakah Pakistan bakal menang? Mengapa China membantu Pakistan? Di mana posisi Amerika dalam konflik ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Namanya ketegangan antara India dan Pakistan yang sebelumnya pecah akhirnya mulai mereda dan keduanya resmi melakukan gencatan senjata terkait ketegangan di Kashmir. Menurut Anda bagaimana situasi terkini konflik kedua negara ini, Bu? Ya, ya saya kira sejauh ini yang kita lihat gencatan senjata terjadi ya, Bung Anggi ya. Walaupun saya sempat lihat beberapa hari kemarin ada tuduhan-tuduhan kedua belah pihak bahwa salah satu melanggar gencatan senjata. Cuman memang skalanya sudah menurun, Bung Anggi. Tidak seperti yang kita lihat pekan-pekan sebelumnya ya, di mana pesawat tempur antara kedua negara saling serang. Walaupun tidak ada yang melintasi negara masing-masing ya, cuman mereka saling serang dan menggunakan rudal. Dan itu saya kira gambarannya Bung Anggi ya. Dan saya kira ini sesuai dengan prediksi kita ya, Bung Anggi dari wawancara kita atau diskusi kita di dalam satu sesi sebelumnya bahwa ini kelihatannya konflik yang tidak lama terjadi atau kontak senjata yang dalam skala seperti ini tidak lama terjadi dan akan segera selesai. Kenapa? Karena kita lihat dari narasi kedua negara, baik India maupun Pakistan, mereka itu walaupun saling menggunakan jet yang tempur misalnya, akan tetapi pernyataan-pernyataan mereka itu sebenarnya mengindikasikan mereka tidak ingin berperang lebih jauh. India mengatakan ya kami hanya menarget fasilitas-fasilitas milik eh, teroris dan jejaringnya. Nah, Pakistan di satu sisi bersikap defensif gitu bahwa kami hanya membela diri dan kami tidak mendukung kelompok-kelompok pemberontak secara langsung begitu dan kami ingin bekerja sama dengan India untuk menangkap pelaku. Nah, ini kan berarti Pakistan tidak mau mengeskalasi perang tersebut. India juga sama gitu. Nah, itu yang terjadi Bung Anggi ya. Jadi kondisi sekarang ya damai ya dalam konteks hubungan militer antara kedua negara. Namun sekarang ini konteksnya ini Bung Anggi. Mereka ini saling klaim mengklaim gitu. Pakistan mengklaim bahwa kita menang dari perang ini gitu. Kita bisa menahan serangan-serangan India. Beberapa tapi ini klaim ya, klaim dan India tidak merespon itu ya. Cuman memang masyarakat itu mengkonfirmasi bahwa ada beberapa pesawat-pesawat tempur India yang jatuh di Kashmir ya, di wilayah Kashmir gitu. Dan Pakistan menganggap bahwa ini adalah kemenangan mereka. Mereka bisa menahan serangan-serangan India gitu. Nah di sisi yang lain, India juga mengklaim telah mendapatkan apa yang diinginkan dengan menghancurkan basis-basis dari kelompok-kelompok perlawanan yang dianggap sebagai biang masalah serangan di Kashmir. Itu, Bang. Nah, itu saya lihat update yang ada sekarang. Lantas Amerika, Bung, sebagai penjajah global dan pendukung utama penjajahan serta pendudukan Yahudi di Palestina, dianggap sebagai pihak netral dalam mediasi konflik antara kedua negara ini. Menurut Anda, apakah justru mereka yang mengatur jalannya agresi dan menentukan kapan perang harus mulai dan kapan diakhiri, Bung? Nah, ini saya kira pertanyaan yang agak rumit ya, Bung Anggi menjawabnya ya. Netral dalam konteks negosiasi secara teknis, memang Amerika netral ya, sebagai mediator dan akhirnya berhasil untuk menghentikan perang antara kedua negara.
Dan memang seperti yang saya bilang tadi, kedua negara itu tidak punya itikat untuk meningkatkan eskalasi dengan kondisi internasional yang ada sekarang, dan saya kira juga kondisi domestik baik India maupun Pakistan secara ekonomi juga tidak memungkinkan mereka akan berperang, karena Bung Anggi bicara perang itu kan bicara tentang energi yang terkuras besar gitu ya. Baik secara militer, baik secara ekonomi, belum lagi dalam aspek kemanusiaan, ya kan, kesehatan, infrastruktur dan macam-macam. Jadi em, perang itu ya hitung-hitungannya adalah siap untuk menanggung beban dari perang tersebut. Dan kondisi internal Pakistan maupun India saya kira tidak memungkinkan untuk itu, untuk perang dalam skala besar untuk saat ini. Gitu, Bung Anggi. Nah, akan tetapi begini, ini memang kalau saya lihat ya, ini memang sudah menjadi tradisi ya, tanda kutip antara India dan Pakistan, karena mereka memang sejak tahun 1940-an itu mereka sudah bersengketa terhadap Kashmir. Sehingga akhirnya disepakati kan, Kashmir Pakistan, ada Kashmir India. Dan namun warga Kashmir itu mereka pengen independen sebenarnya. Mereka ingin merdeka, utamanya dari India ya. Apalagi secara identitas, secara sejarah yang berbeda. Mereka itu adalah mayoritas Muslim dan selama ini mereka ditindas dan diskriminasi oleh pemerintah India. Dan ini membuat warga Kashmir yang melawan, Bung Anggi, ya kan? Nah, dan India selalu menuduh Pakistan membackup kelompok-kelompok perlawanan yang mereka anggap sebagai kelompok pemberontak, teroris, dan macam-macam. Gitu. Nah, dari situlah kemudian kontak-kontak senjata itu rutin terjadi. Sejak tahun 40-an, saya kira sampai sekarang ya, bahkan tahun 2019 pada saat eh, status khusus Kashmir itu dicabut, Jammu Kashmir dicabut oleh India, itu kan sebabnya karena adanya serangan kan yang menewaskan wisatawan. Jadi ini bukan pertama kalinya sebenarnya tahun ini. Sudah pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana dengan Amerika Serikat? Amerika Serikat itu memang eh, dari tadi dari aspek teknis negosiasi, dia adalah pihak netral. Ya. Tapi kalau dalam aspek politik, ya Amerika tidaklah netral ya. Amerika itu punya kepentingan untuk baik Pakistan maupun India di kawasan tersebut itu cooling down istilahnya atau menjaga stabilitas. Kenapa? Karena dua negara ini kan negara besar ya di kawasan Asia Selatan. Dan dua negara ini pula itu negara mitra Amerika Serikat. Walaupun Pakistan sekarang secara ekonomi, bahkan secara militer saat ini kan banyak bergantung akhirnya pada Cina. Tapi Pakistan itu tetap menjadi salah satu mitra strategis Amerika Serikat, Bung Anggi. Utamanya dalam melawan terorisme ya. Kita ingat misalnya bagaimana Pakistan bekerja sama dengan Amerika untuk mendukung para mujahid di Afghanistan untuk melawan Soviet. Kemudian juga Pakistan bekerja sama dengan Amerika dalam dalam eh, dalam isu kontraterorisme di Afghanistan sejak tahun 2001 misalnya. Walaupun Amerika tidak puas dengan itu, tapi artinya bahwa Pakistan itu secara posisi sangatlah penting buat Amerika Serikat. Artinya secara politik, baik India maupun Pakistan itu adalah dua negara yang penting bagi Amerika Serikat, sehingga Amerika punya kepentingan agar dua negara ini tidak habis-habisan atau tidak berperang habis-habisan. Karena ketika dua negara ini itu berperang, misalnya, dan energi mereka terkuras habis, ya saya kira kurang lebih akan mempengaruhi eh, kondisi global secara ekonomi, secara politik, secara keamanan gitu. Apalagi Pakistan ini kan daerah rentan ya. Dalam perspektif Jawa Barat, eh, eh, wilayah Asia Tengah, Timur Tengah itu kan wilayah tumbuh suburnya kelompok-kelompok militan, kelompok-kelompok perlawanan gitu. Nah, Pakistan ini salah satu kerja mitra kerja sama Amerika untuk melawan atau untuk membendung, membatasi gerakan-gerakan mujahidin atau perlawanan atau gerakan teroris menurut mereka. Jadi ketika Pakistan itu misalnya tersibukkan oleh perang atau terkuras oleh perang, maka itu membuka peluang buat kelompok-kelompok militan untuk muncul dan kemudian eh, melakukan aksi-aksi mereka. Dan saya kira Amerika sangat paham bahwa itu tidak akan mungkin dibiarkan oleh Amerika Serikat. Jadi alih-alih perang untuk masalah Kashmir yang masih bisa dinegosiasikan, Amerika saya kira mengedepankan kepentingan yang lebih luas, kepentingan global ya, Bung Anggi. Nah, kita tahu sejak 2022 itu kan perang Ukraina-Rusia itu luar biasa kan, memporak-porandakan, mempengaruhi ekonomi dunia. Termasuk juga perang Gaza juga sama, ya kan, dengan adanya eh, milisi Houthi itu mengganggu Laut Merah, itu kan juga
kurang lebih berpengaruh terhadap lalu lintas perdagangan dunia. Gitu. Nah, kalau ditambah lagi perang Pakistan-India, wah ini hancur lebur nih. Bisa perang dunia ketiga nih akhirnya, Bung Anggi ya. Dunia akan semakin ambruk. Ditambah lagi kondisi ekonomi sekarang yang sedang terpuruk, Bung Anggi. Amerika saya kira punya kepentingan besar untuk menjaga stabilitas politik dunia. Gitu. Nah, itu sisi Amerika yang tidak netral untuk kepentingan politik Amerika Serikat sendiri. Lantas, mengapa pemerintah Pakistan yang mayoritas rakyatnya Muslim bahkan tahun lalu ya, Bung Hasbi kalau tidak salah menempati posisi nomor satu di dunia dengan populasi Muslimnya dan tentaranya pun dikenal dengan mencintai jihad, justru tunduk kepada perintah Amerika dan tidak membebaskan Kashmir secara penuh padahal peluang militer sudah terbuka dan untuk mengalahkan India dalam konfrontasi terakhir ini. Ya, ini saya kira persoalannya persoalan kepentingan nasional ya, Bung Anggi ya. Apa namanya? Seperti yang tadi yang saya jelaskan, Pakistan tidak mau tanda kutip bunuh diri gitu dengan berhadapan dengan India. Karena ya kita tahu ya bahwa India itu ya bagian sekutu Amerika juga gitu. Pakistan juga sekutu Amerika, tapi kalau Pakistan ingin membelot misalnya atau ingin apa ingin menghentikan hubungan dengan Amerika, kemudian melakukan aksi besar-besaran menghadapi India, ya saya kira Pakistan akan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan kemampuannya secara militer, secara ekonomi, apalagi Pakistan ini kan negara yang secara eh, ekonomi lemah, secara militer juga bergantung kepada apa namanya impor dari negara-negara lain, baik Amerika termasuk juga Cina gitu. Nah, artinya independensi kekuatan itu saya kira Pakistan tidak miliki dan negara-negara besar itu bisa menekan Pakistan dengan cara itu dengan cara melakukan embargo terhadap pas apa bantuan militer dan macam-macam. Jadi ini sekali lagi Bung Anggi adalah nasionalisme ya atau kepentingan nasional yang selalu menjadi cara pandang dari setiap negara sehingga mereka tidak mau apa me- mereka tidak mau menjual atau tidak mau apa istilahnya mereka tidak mau menggadaikan kepentingan nasional mereka demi untuk kepentingan yang lain. Nah, apalagi misalnya kalau tadi Bung Anggi menyampaikan ini umat Pakistan adalah negeri Muslim, Kashmir adalah Muslim yang harusnya solidaritas sama Muslim yang digunakan untuk menyerang apa untuk membebaskan Kashmir. Nah, harapan kita seperti itu, Bung Anggi ya. Cuman memang ya kondisi yang ada sekarang ya seperti itu, gitu. Bahwa Pakistan, Pakistan sendiri itu tidak mampu melakukan itu. Harusnya bisa, Bung Anggi ya. Kalau bisa tidak bisa sendiri, ya rame-rame gitu. Negeri Muslim yang lain, seperti negara-negara Oki misalnya, ada. Saya kira kalau negara Oki ngumpul itu kuat sekali mereka. Kashmir, Xinjiang, Gaza, dan negeri-negeri yang terzalimi, yang terjajah itu bisa dibebaskan. Hanya saja persoalan national interest, kepentingan nasional masing-masing negara yang membuat ini tidak bisa terjadi. Nah, itu. Lantas, menurut Anda, apakah benar serangan di Pahalgam hanyalah insiden teroris murni, ataukah skenario rekayasa Amerika dan India untuk menciptakan justifikasi bagi dimulainya serangan militer yang sudah dirancang jauh hari demi kepentingan geopolitik mereka, Bung? Ya, itu bisa jadi iya ya, Bung Anggi. Bisa jadi iya atau tidak ya. Kalau bisa jadi iya, bisa jadi memang ya namanya terorisme ini kan selama ini abu-abu ya, Bung Anggi ya. Orang kadang-kadang bertanya ini ketika ada aksi teror, itu murni pelakunya adalah kelompok teror atau mereka ini adalah operasi intelijen. Nah, gitu. Ini bukanlah isapan jempol semata ya, karena ini banyak, saya kira ada banyak fakta yang menjelaskan tentang itu gitu. Seperti misalnya kalau kita bicara tentang analisis kenapa 9/11 terjadi, ya kan? Em, ada analisis yang mengatakan ini cuman alasan Amerika untuk mencari legitimasi serangan ke Timur Tengah. Apalagi dengan kondisi ekonomi buruk Amerika, yang Amerika butuh asupan ekonomi baru, dan terjadilah 9/11, dan setelah itu aksi-aksi militer dilakukan di Timur Tengah dan keuntungannya secara ekonomi besar sekali buat Amerika Serikat. Ini aksi intelijen, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ini bisa jadi terjadi gitu. Dengan adanya serangan-serangan yang terjadi di Pahalgam itu menjadi alasan India untuk menekan Pakistan
Bukan hanya India, tapi Amerika mungkin ya. Apalagi Pakistan semakin dekat dengan Cina misalnya. Ya dengan serangan India terhadap Pakistan dengan alasan terorisme misalnya, memaksa Pakistan untuk berunding dengan India dan melibatkan Amerika, dan kemudian memaksa Pakistan untuk mungkin dalam perundingan itu ada pembahasan tentang Cina misalnya. Gitu. Itu bisa terjadi ya Bung Anggi ya. Ini saya kira dalam politik itu hal yang wajar terjadi. Nah, cuman memang ya kita perlu bukti Bung Anggi ya. Saya ini cuman analisis saja. Saya tidak bisa mengatakan ini benar, gitu, tapi ini adalah satu hal yang mungkin terjadi. Nah, kita tinggal lihat pasca negosiasi ini, apakah ada gelagat Pakistan yang berbeda misalnya. Nah, yang kita lihat sampai sejauh ini itu kan baru diklaim-klaim siapa yang menang ya. Tapi kalau misalnya setelah ini, setelah perang ini terjadi, kemudian Pakistan itu semakin dekat dengan Amerika, kemudian Cina, eh, kemudian terjadi perubahan hubungan Pakistan dan Cina, bisa jadi perang kemarin itu adalah bagian dari operasi politiknya Amerika bersama India untuk eh, membawa Pakistan untuk lebih dekat ke barat dan menjauh dari Cina. Nah, kita tinggal lihat, walaupun kita tidak tahu pasti ya, tadi prosesnya ya, dapurnya gimana itu digodok, tapi kita bisa lihat indikasi-indikasi setelah perang ini terjadi. Oh, ternyata setelah itu ada apa perilaku Pakistan yang berubah. Ini kemungkinan besar memang perangnya adalah perang perang by design gitu. Nah, kita tinggal melihat nanti ke depan. Apakah itu memang ada by design oleh India dan Amerika untuk terkait dengan politik superpower ya antara Amerika dan Cina di kawasan, atau memang ini adalah murni apa murni perang kontak-kontak yang terjadi yang berkaitan dengan perebutan Kashmir baik antara Pakistan dan India. Nah, itu dua kemungkinan yang bisa jadi ada Bung Anggi ya. Murni pertarungan isu Kashmir, atau bisa jadi memang operasi untuk Amerika dan India melalui India untuk menekan Pakistan jauh dari Cina. Jazakallah Bung Hasbi untuk pencerahannya tentang update Pakistan dan India ini. Mudah-mudahan membuka cakrawala bagi kita bersama bahwa memang persatuan umat ini dibutuhkan untuk membasmi para penjajah di seluruh dunia ini. Jazakallah sekali lagi Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.